Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darjelita Brusiregar, nomor pokok mahasiswa 2013010155 dengan mata kuliah Praktek Teknologi Perlindungan Tanaman. Di sini saya akan membuat video penyakit pada tanaman dan cara mengatasinya. Simak video saya selanjutnya. Dan yang pertama itu ada tanaman kedelai, yaitu Pseudomonas solanacearum pada kedelai. Familinya itu Pseudomonas dacearum. Genusnya itu Pseudomonas. Spesiesnya itu Pseudomonas solanacearum. Siklusnya ini penyakit layu bakteri pada kacang kedelai disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Biasanya tanaman kedelai ini terserang pada penyakit Pseudomonas solanacearum saat umurnya 2-3 minggu setelah tanam. Gejalanya itu biasanya tanaman kedelai yang diserang bakteri Pseudomonas solanacearum akan tiba-tiba layu, menguning, sehingga akan dia terjadi kematian. Penyakit ini akan cepat menyebar pada kondisi kelembapan yang tinggi. Cara mengatasi bakteri ini menggunakan benih yang toleran, sanitasi yang menjaga kebersihan lahan, memusnahkan tanaman yang terinfeksi, dan juga mengatur jarak tanam, membuat drainase yang baik. Dan yang kedua itu pada tanaman kacang panjang, gejalanya itu jika tanaman kacang panjang terinfeksi bakteri Colectotrichum undemuthianum akan menunjukkan ini ada bintik-bintik seperti dia berkarat kecil yang semakin lama semakin besar, sehingga membentuk bintik-bintik mata dan akhirnya menjadi buruk. Biasanya pada tanaman yang lebih tua, gejala awalnya itu munculnya bintik kecil berair, warnanya kecoklatan hingga kehitaman. Seiring waktu, bintik tersebut akan tumbuh menjadi luka. Dalam kasus ini dia berkasus infeksi berat, bagian yang terserang kemungkinan layu. Cara mengatasinya itu secara hayati dengan melakukan penyemprotan fungisida, lakukan sanitasi lahan yang baik, atur rotasi tanam. Keempat itu kubur dan bakar sisa-sisa tanaman yang terinfeksi bakteri Rhizoctonia solanacearum pada cabai. Klasifikasinya itu familinya Pseudomonacearum. Genusnya itu Ralstonia. Spesiesnya itu Ralstonia solanacearum. Gejala serangannya itu layu pada pucuk, daun, kemudian menjalar ke bagian bawah daun sampai seluruh daun menjadi layu dan mati. Jika serangan pada buah menyebabkan warna buahnya itu menjadi kekuningan dan busuk, infeksinya itu terjadi melalui lentisel dan akan cepat berkembang. Jika ada luka mekanis akibat gigitan hama dan faktor lainnya. Pengendaliannya itu dengan melakukan sanitasi, mengeradikasi tanaman yang terserang, dan sia-sia tanaman itu sakit dicabut dan dimusnahkan. Melakukan pergiuran tanaman dengan tanaman yang bukan inang. Memperbaiki aerasi tanah, penurunan pH tanah dengan pemberian belerang, dan menanam varietasi cabai merah yang baik.
Mekanisme infeksinya itu berawal dengan gagalnya sistem pembuluh tanaman untuk mengangkut dan mencukupi kebutuhan air. Patogen akan masuk melalui luka pada akar tanaman yang disebabkan oleh nematode atau melalui lentisel, kemudian akan menyebar menuju sistem pembuluhan. Dan yang terakhir itu ada tanaman padi Xanthomonas campestris pu oryza. Pada tanaman padi, familinya itu Pseudomonaceae, genusnya itu Xanthomonas, spesiesnya itu Xanthomonas oryza v oryza. Bakteri dapat hidup dalam tanah selama 1-3 bulan tergantung pada kelembapan dan keasaman tanah. Bakterinya ini juga bertahan dalam jerami tanaman terinfeksi. Sehingga dengan demikian penularan penyakit dapat terjadi dari musim ke musim. Gejalanya ini diawali dengan bercak garis berwarna keabu-abuan pada satu atau kedua sisi daun. Biasanya dimulai dari pucuk hingga menyeluruh ke bagian daun lainnya. Cara mengatasinya itu pemupukan yang berimbang, sanitasi lingkungan, dan juga jangan terlalu rapat waktu melakukan penanaman.